Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Arianda dengan NIM 1022000011. Maksud dan tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja pada materi pertama tentang definisi dan ruang lingkup hukum perdata. Sistematika hukum perdata tentang hukum keluarga ini memuat peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, pengampuan, dan hubungan dalam hukum kekayaan antara suami dan istri. Baiklah, di sini saya akan menganalisis tentang penyelesaian perkara perceraian WNA di Pengadilan Indonesia. Dari kasus yang diangkat ditemukan beberapa permasalahan hukum, yakni mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan Pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara perceraian yang diajukan oleh warga negara asing dan mengabulkan gugatan perceraian warga negara asing berkewarganegaraan Amerika Serikat. Dari hasil analisis yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian perkara perceraian yang diajukan warga negara asing di Pengadilan Indonesia dapat diselesaikan dengan cara proses peradilan tersebut sesuai dengan hukum formil dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara perceraian negara asing berdasarkan tempat tinggal. Selanjutnya, materi kedua, saya akan memberikan contoh kasus tentang analisis sengketa kontrak dagang dalam perspektif hukum perdata internasional. Lazimnya, dalam kontrak internasional ada disebutkan tentang cara penyelesaian pencapaian yang terjadi, termasuk tentang pilihan pengadilan atau lembaga lain yang akan menyelesaikan sengketa dan hukum negara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Apabila dalam isi kontrak tidak ada diatur tentang pilihan pengadilan ataupun pilihan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kontrak, maka perlu adanya telaah atau kajian dari aspek hukum perdata internasional. Sebagai contoh, kontrak dagang yang perlu ditelaah dari aspek hukum perdata internasional adalah sengketa antara Badan Hukum Singapura dan Badan Hukum Indonesia yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi. Berdasarkan hasil kerja dan analisis, dapat disimpulkan bahwa perkara yang telah diperiksa atau diputus oleh pengadilan negeri tersebut merupakan perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional karena mengandung unsur asing yang dapat dilihat dari badan hukum dan pendudukan yang didirikan dari sistem hukum yang berbeda. Berdasarkan titik sekunder, maka dalam proses litigasi yang dilakukan para pengadilan negeri Jambi, hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk materi ketiga tentang orang dalam hukum perdata, bahwa koperasi merupakan salah satu badan hukum yang diakui pemerintah, yang mana saya akan membahas perselisihan sengketa pada lingkungan koperasi. Yang menjadi dasar hukum pemberlakuan arbitrase adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. Undang-undang tersebut diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase
yang dibuat secara tertulis oleh pihak bersangkutan. Selanjutnya, pada materi keempat tentang perkawinan atau pernikahan. Perkawinan atau pernikahan menurut Undang-Undang tahun 1974. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka, pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sehingga pernikahan bukan hanya saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peran yang penting, membentuk keluarga yang bahagia dan rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan pernikahan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pernikahan menurut kompilasi hukum Islam dan 4 mazhab. Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaskon golizon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan menurut ulama fikih 4 mazhab, mendefinisikan pernikahan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dalam akad lafaz nikah atau nikah ataupun makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Selain itu, pernikahan itu sendiri bisa diartikan sebagai penyempurna ibadah antara manusia dan Allah. Di Indonesia, pernikahan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan secara jelas dan rinci mengatur tentang perkawinan dan pernikahan. Namun, pada dasarnya, di Indonesia masih terjadi penyelewengan pernikahan, yaitu meliputi pernikahan di bawah umur. Selanjutnya, di materi yang kelima tentang hukum keluarga. Sudah dipaparkan di dalam materi apa itu hukum semeda dan hukum sedarah. Dalam hal ini dapat kita ambil contoh mengenai penelentaraan anak. Misalnya, sepasang suami istri memiliki seorang anak laki-laki, namun beberapa tahun kemudian suami dan istri ini bercerai, dan masing-masing pihak, baik itu pihak perempuan maupun pihak laki-laki, tidak ada yang mau membawa anak laki-laki mereka tersebut. Akhirnya, si anak ikut neneknya dari pihak laki-laki. Dan saat neneknya sudah meninggal, anak itu tidak tahu harus ikut siapa, karena tidak ada sanak saudara selain nenek dari pihak laki-laki tersebut. Dan pada akhirnya, anak tersebut kelantungan kesana kemari dan tidak tahu harus bagaimana, sehingga ia menjadi pengemis untuk melanjutkan hidupnya. Padahal orang tuanya masih hidup, namun tidak ada yang mau menafkahinya. Analisisnya dilihat dari kasus ini, adapun tindakan pelantaran anak sebagaimana dimuat dalam pasal 13 ayat 1 huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, ataupun mengurus anak sebagaimana semestinya. Dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam kasus ibu dan ayah, dan tidak memenuhi kebutuhan finansial anak, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelantaran anak. Padahal perlu kita ketahui bahwa pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baiklah, sekian video dari saya yang dapat saya tampilkan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya sendiri masih tahap belajar.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.